kurikulum berbasis kompetensi atau KBK untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Pujiastuti Balkis SSI MPD yang disusun oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama Irin. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai kurikulum KBK. Ayo kita mulai. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut John Foxton Kerr, kurikulum adalah salah satu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun pengertian kompetensi di dalam kurikulum berbasis kompetensi, menurut McAshan yang dikutip oleh Mulyasa, yaitu kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan pembelajaran yang sistematis guna mencapai kompetensi tertentu, atau dapat didefinisikan sebagai kurikulum yang berisi sejumlah kompetensi yang dibutuhkan dan perlu dikuasai oleh pembelajar untuk menjalani kehidupan mereka, baik untuk mendapatkan pekerjaan, bekerja, melanjutkan studi, maupun belajar sepanjang hayat. Kompetensi tersebut disusun dan dikemas sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dicapai dan dikuasai oleh pembelajar atau siswa atau mahasiswa. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Menurut Bapak Jemari Mardapi, tahun 2003 terdapat dua pertimbangan penerapan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu yang pertama adalah persaingan yang terjadi di era global terletak pada kemampuan sumber daya manusia hasil lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu standar kompetensi yang jelas akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan sistem penilaiannya. Adapun 4 komponen utama KBK, diantaranya yaitu 1. Kurikulum dan hasil belajar atau KHB. KHB merupakan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pembelajaran disusun. Kedua yaitu penilaian berbasis kelas atau PKB, di mana memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian yang berkelanjutan, yang lebih akurat dan konsisten, sebagai akuntabilitas publik yang melalui penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan mengumpulkan kerja siswa atau portofolio, hasil karya, atau produk, kinerja, serta tes tulis. Penilaian ini mengidentifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah dicapai.
Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar, di mana memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Yang terakhir yaitu pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, di mana memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentuk jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum, pembinaan profesional tenaga pendidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Depdiknas tahun 2002 mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik, baik secara individual maupun klasikal. Artinya bahwa kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada tercapainya kompetensi. Isi KBK pada intinya adalah sejumlah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi inilah yang selanjutnya dinamakan standar minimal atau kemampuan dasar. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan juga keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang selanjutnya dijadikan acuan apakah kompetensi yang diharapkan sudah tercapai ataukah belum tercapai. Proses pencapaian hasil belajar itu tentu saja sangat tergantung pada kemampuan siswa, sebab diyakini siswa memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda-beda. Kurikulum berbasis kompetensi memberikan peluang yang sama kepada seluruh siswa untuk dapat mencapai hasil belajar. Yang ketiga, pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Artinya, sesuai dengan keberagaman siswa, maka metode yang digunakan dalam proses pembelajaran harus bersifat multimetode. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang kemampuan berpikir siswa, bahwa belajar sebagai proses menerima informasi dari guru. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pada dewasa ini, siswa bisa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia. Contohnya, dari Google, YouTube, dan lain-lain. Guru dalam pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Artinya keberhasilan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi tidak hanya diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai isi atau materi pelajaran, akan tetapi juga bagaimana cara mereka menguasai pelajaran tersebut. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk disimak. Kelebihan KBK yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Nah, dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi,
menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Yang ketiga, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing. Yang keempat, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Yang kelima, penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Kekurangan KBK. Yang pertama, kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP, dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru. Karena dalam KTSP, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Kekurangan KBK yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. KBK lebih menekankan pada kemampuan kompetensi melakukan sesuatu, sehingga pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih menekankan pada isi atau materi berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi hasil belajar kurang diperhatikan. Yang terakhir, kurangnya guru yang berkualitas dan juga profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Karakteristik matematika pada kurikulum berbasis kompetensi. Apakah matematika itu sulit? Teman-teman yang belajar di sekolah pasti nih banyak yang merasa matematika itu sulit, bukan? Betul, seperti yang dikatakan oleh Cockcroft pada tahun 1981, Mathematics is a difficult subject both to teach and to learn. Kenapa? Matematika merupakan pelajaran yang sulit untuk diajarkan maupun dipelajari. Salah satu alasannya karena matematika merupakan mata pelajaran yang hierarkis. Terdapat perbedaan yang sangat besar dalam pencapaian belajar matematika di antara para anak yang usianya sama. Lalu, kalau matematika itu sulit, bagaimana kurikulum berbasis kompetensi melakukan inovasi dalam pembelajaran matematika? Berikut karakteristik matematika dalam kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, pengembangan silabus matematika berdasar kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, terdapat 6 prinsip dasar harus diperhatikan dalam pengembangan silabus matematika, yakni yang pertama, kesempatan belajar. Kesempatan belajar bagi semua subjek didik tanpa kecuali sama. Lalu yang kedua, kurikulum. Kurikulum tidak hanya merupakan kumpulan materi ajar, melainkan dapat merefleksikan kegiatan matematika secara koheren. Yang ketiga, pembelajaran matematika memerlukan pemahaman tentang kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar, dan pelayanan fasilitas pembelajaran. Yang keempat, kesempatan bagi siswa untuk mempelajari matematika secara aktif untuk membangun struktur konsep melalui pengetahuan dan pengalamannya. Yang kelima, perlunya kegiatan asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari waktu ke waktu. Dan yang keenam, pemanfaatan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran secara dinamis dan fleksibel, sesuai dengan materi, siswa, dan konteks pembelajaran. Yang kedua, menekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh lulusan. Apakah kalian tahu, kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan berdasar penjabaran dari standar kompetensi menjadi kemampuan dasar.
Standar kompetensi merupakan kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan dalam pembelajaran matematika, sedangkan kemampuan dasar merupakan kemampuan minimal dalam mata pelajaran matematika yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan yang ingin dicapai dalam pendidikan matematika yaitu siswa mampu memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedua, siswa mampu melakukan penalaran atau reasoning. Yang ketiga, siswa mampu mengkomunikasikan secara matematika atau mathematical communication. Karakteristik yang ketiga, penyajian bahasa yang lebih komunikatif. Apabila kita telaah secara teliti tentang isi daripada kurikulum berbasis kompetensi untuk mata pelajaran matematika, secara substansial tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan kurikulum untuk mata pelajaran matematika yang lama. Hanya saja perbedaannya itu terdapat dalam penyajian bahasanya yang lebih komunikatif. Karakteristik yang keempat, pengalaman belajar menjadi tangan pertama. Pengalaman belajar menjadi tangan pertama. Nafas dari kurikulum berbasis kompetensi adalah pada pengembangan pengalaman belajar tangan pertama. Dengan memperhatikan kecakapan hidup atau life skill, baik berupa kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan keterampilan. Semua kemampuan yang dikembangkan dinilai dengan prinsip asesmen otentik, tidak hanya pada tingkat ingatan dan pemahaman, tetapi sampai ke tingkat penerapan. Yang kelima, standar kompetensi matematika. Standar kompetensi matematika pada kurikulum berbasis kompetensi dirancang agar di dalam proses belajar matematika, siswa mampu melakukan kegiatan penelusuran pola dan hubungan, mengembangkan kreativitas dan imajinasi, intuisi, dan penemuannya, melakukan kegiatan pemecahan masalah, serta mengkomunikasikan pemikiran matematisnya kepada orang lain. Untuk mencapai kemampuan tersebut, dikembangkan proses belajar matematika yang memperhatikan konteks dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya pencapaian kompetensi. Yang terakhir, penilaian berbasis kompetensi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penilaian proses kerja dan penilaian hasil produk. Penilaian proses kerja ini berhubungan dengan cara berpikir siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun penilaian hasil produk adalah penilaian terhadap hasil kerjanya siswa. Nah, seperti rumus yang ditemukan oleh siswa atau alternatif lain penyelesaian suatu masalah yang dikategorikan sebagai produk. Nah, itulah karakteristik matematika dalam kurikulum berbasis kompetensi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.